Bertemu kembali, Saudara. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi angkat bicara soal klaim TKN Prabowo Gibran yang menyebut Jokowi mendukung paslon nomor urut 2 dalam Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut arah dukungan Jokowi sudah jelas, namun Erlangga menyebut enggan menjelaskan dan menerjemahkannya. Kalimat senada pun dilontarkan Ketua Umum Projo sekaligus Menkominfo Budi Aris Setiadi yang bilang hal jelas tak perlu diperjelas. Namun Budi mengklaim pemerintahan tetap netral meskipun dukungan Jokowi disebut mengarah ke Prabowo Gibran. Pak, dukungan Prabowo bilang kalau Pak Jokowi sekarang udah mendukung Prabowo Gibran, benar benar itu Pak? Terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Ya, kan sudah jelas. Apa itu Pak? Jelas mendukung ya Pak? Gimana Pak jelasnya Pak? Pak jelasnya itu maksudnya gimana Pak? Jelas kan nggak harus diterjemahkan. Itu yang sudah jelas tidak perlu diperjelas. Artinya bagaimana Pak? Ya sudah jelas kan. Ngapain lagi diperjelas sama saya? Berarti benar Pak ya ada dukungan langsung. Iya, kata kamu begitu ya gitu. Kan udah jelas masih diperjelas lagi. Tugas Kominfo membuat sesuatu yang belum jelas menjadi jelas. Kalau yang sudah jelas ngapain kita perjelas lagi? Ya, begitu. Jadi pemerintah tidak netral dong? Enggak lah, tetap aja kan kita tidak menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Ya, kita tetap proporsional. Di lain pihak, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menanggapi klaim TKN Prabowo Gibran yang menyebut Jokowi mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ari tidak membenarkan maupun membantah klaim itu. Namun ia menegaskan Jokowi fokus bekerja agar pemerintahan dan program pembangunan berjalan maksimal. Soal kekhawatiran bansos dipolitisasi jelang Pilpres, Ari menyebut pelaksanaan program bansos bukan kebijakan pilih-pilih politik. Saya mengatakan Presiden bekerja, memimpin pemerintahan ini dan juga memastikan program-program strategis berjalan dengan baik. Soal klaim di luar saya tidak merespon itu ya. Ada kekhawatiran bansos itu mempengaruhi masyarakat dalam memilih di Pilpres 2024 itu gimana? Bansos itu sudah lama sekali ya kita miliki dan itu memang program afirmatif yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah ini kan bekerja tidak berdasarkan pilihan-pilihan politik kan. Di masa kampanye Pilpres ini netralitas aparatur sipil negara jadi sorotan publik. Sebelumnya ramai diperbincangkan ASN di Bekasi, Jawa Barat yang berfoto pamer jersey nomor punggung 2 dan video Satpol PP di Garut yang mendukung Gibran Rakabuming Raka. Netralitas ASN di Bekasi, Jawa Barat disorot setelah foto memamerkan jersey bernomor punggung 02 muncul di publik. Penjabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad menegaskan tidak ada unsur kesengajaan terkait foto itu. Ia memastikan ASN Pemkot Bekasi tidak mendukung salah satu paslon. Meski demikian, Pemkot Bekasi siap disanksi Bawaslu jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Bawaslu Kota Bekasi akan melakukan rapat pleno untuk memutuskan ada atau tidaknya unsur pelanggaran dalam foto itu. Kaos yang itu pertama yang memesan secara teknis adalah yang menyiapkan BJB ya, dari BJB sebagai sponsor mendukung menggunakan jersey yang dipersiapkan. Nah, itu dikemas menurut informasi yang saya peroleh, setiap kecamatan sudah disusun ya, dari nomor 1 sampai nomor 25 tiap kecamatan. Jadi tiap kecamatan itu berurut 1 sampai 25. Laporan dari masyarakat sudah masuk kemarin pada tanggal 2 Januari hari Selasa dan akan kami lakukan mekanisme melalui pleno tentunya bersama Komisioner Bawaslu Kota Bekasi pada hari ini. Sementara di Garut, Jawa Barat, video berdurasi 20 detik memperlihatkan 13 anggota Satpol PP yang menyerukan dukungan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Sebagian dari mereka bahkan membawa poster bergambar wajah Gibran. Bawaslu Garut memastikan oknum Satpol PP yang membuat video dukungan untuk salah satu paslon itu bukan aparatur sipil negara, melainkan pegawai kontrak. Namun, Bawaslu sudah membentuk tim khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi atau pelanggaran pemilu dalam video itu. Karena kan ada beberapa pasal yang bisa saja pasal yang itu tentang menggunakan fasilitas pemerintah atau menggunakan pasal yang ASN-nya. Kalau ASN-nya kan kalau kontrak dipastikan ya, tapi kalau fasilitas pemerintah ada peluang untuk diterapkan atau dijadikan pasal disangkakan kepada mereka.
Pertama SK tentang setiap orang itu ya, tentang orang-orang itu, kemudian status kepegawaian kita sudah dapat. Netralitas ASN dalam pemilu 2024 perlu dikawal. Asas netralitas ASN harus diwujudkan, yakni bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun untuk kelancaran demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana Presiden Joko Widodo menjamin netralitas dalam pemilu dan sejauh apa publik bisa menguji janji itu? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Bivitri Susanti, dosen STHI Jentera, dan Wandi Tutuloong, PLT Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami kali ini. Saya ke Pak Wandi dulu kalau begitu. Ini ada yang bilang dari kubu TKN, dari tim suksesnya Paslon 02 bilang dukungan Jokowi ke Prabowo. Tapi Pak Ari Dwi Payana bilang bahwa tidak ada penjelasan spesifik Jokowi berpihak kepada paslon tertentu. Jadi posisinya sebenarnya Pak Jokowi netral atau sudah berpihak ke paslon tertentu nih, Pak Wandi? Aduh, ini saya disuruh menanggapi opini ya. Iya, Ya, karena saya ada kira dua pendapat berbeda nih. Ya, saya kira itu orang bisa berpendapat berbeda karena kan namanya juga sedang kontestasi di dalam tahun politik. Silakan saja. Kalau kami dalam konteks kerja di kantor staf presiden, tentu kita harus mendukung netralitas, mendukung agenda-agenda yang masih harus berjalan. Paling nggak kalau kami kan sampai 2024 ini, tahun ini, tanggal 20 Oktober, ya masih banyak yang harus dilakukan. Kerja-kerja termasuk mendorong bansos yang lebih efektif dan sebagainya itu adalah bagian dari pekerjaan kami. Jadi kalau soal opini ya silakan beropini. Kalau saya kira kami tidak akan masuk ke dalam opini tersebut ya, karena kita tetap mendukung kerja-kerja yang masuk dalam wilayah tugas pokok dan fungsi kami. Oke, jadi gimana pembuktian netralitas Pak Jokowi ini sepanjang rangkaian pemilu ini? Maksudnya gimana? Kami suruh membuktikan netralitas? Iya, jadi buktinya untuk menegaskan bahwa posisi Pak Jokowi adalah netral, tidak mendukung pada pihak-pihak tertentu begitu. Ya, yang penting kan kerjanya selama sampai saat ini dan sampai dengan 2024, kami juga di KSP sebagai kantor staf presiden, ya kita tunjukkan dengan kerja saja. Jadi apa yang sedang dilakukan saat ini, ya itu harus merupakan bentuk dari netralitas. Itu juga kami tunjukkan misalnya di kantor kami juga kan ada beberapa yang nyalek dari semua paslon ya, yang pendukung paslon 1, 2, 3 ada semua tuh di kantor staf presiden. Nah itu juga sebagai bagian dari netralitas mereka memutuskan untuk cuti misalnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kalau dari perspektif di kami ya. Oke. Kalau dari Mbak Bivit sendiri melihat ini yang klaim disampaikan oleh TKN itu sebatas kode saja atau memang bicara kenyataannya? Ini kan memang masalahnya kalau kita punya mungkin kita bisa bilang istilahnya petahana dalam selimut gitu ya, alias incumbent in disguise gitu. Karena memang Pak Jokowinya tentu saja secara konstitusional tidak bisa nyalon lagi, tapi kita semua paham bahwa ada hubungan keluarga dengan Gibran ya, anak sama bapak ya. Jadi saya paham posisi Pak Wandi memang tidak bisa berkomentar di luar kewenangannya, tapi logika dasar kita saja, instinctively pun begitu, kalau saya punya anak saya mau maju dalam sebuah kontestasi, pasti saya akan mendukung anak saya, gitu. Jadi kalau buat saya sih diisyaratkan atau tidak oleh TKN, sebenarnya situasinya cukup jelas. Seorang ayahnya itu akan selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh anaknya, dan itulah yang sebenarnya membuat dari awal kita mesti kasih wanti-wanti, nepotisme ini tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ada narasi, ya nanti kan tergantung, nanti masyarakat memilihnya siapa, ini bukan dinasti politik. Ini kan buktinya bahwa kita nggak bisa membicarakan hal yang normatif seperti itu ketika kenyataannya tentu saja seorang petahana akan punya tangan-tangan administrasi pemerintahan mulai dari KSP sampai dengan Satpol PP yang pegawai honorer, tapi menurut Undang-Undang ASN sebenarnya bagian dari administrasi pemerintahan.
Nah, jadi kalau buat saya mungkin itu isyarat, tapi tanpa dikasih isyarat itu pun kita paham situasinya ada nepotisme di sini. Oke, ada juga kan beberapa ASN yang menyatakan dukungan pada paslon tertentu juga nih Mbak Bivit. Jadi bagaimana kemudian Presiden harusnya bisa membuktikan bahwa dia memang netral begitu untuk rangkaian pemilu ini? Ya, kalau soal membuktikan itu memang kita agak repot ya, karena dua hal nih. Pertama, pembuktiannya sebenarnya ada di siapa, gitu. Apakah ya orang yang dituduhkan atau orang yang menuduh, gitu. Tapi yang kedua juga, nanti kita akan berbicara soal aspek hukumnya. Ya, seperti kita bisa lihat dari pernyataan Pak Wandi tadi, kalau bicara aspek hukumnya ya nggak ada yang bisa dikomentari. Karena secara hukum seakan-akan tidak ada yang dilanggar. Karena kalau kita bicara hukum kan nanti definisinya, kemudian wewenangnya siapa, dan seterusnya. Jadi saya kira yang bisa kita lakukan adalah mengawasi langsung di lapangan nanti seperti apa. Misalnya saya setuju bansos, dari dulu kita punya bansos. Tapi yang kita harus perhatikan kemudian adalah waktu bansos diberikan, apakah, dan itu sudah ada yang membuktikan juga ya melalui video-video yang sudah beredar, apakah ada yang bilang bansos ini untuk siapa? Atau misalnya ada kunjungan katanya sebagai kapasitas menteri, tapi apakah ada upaya lain yang dilakukan? Itu semua sebenarnya hanya bisa dibuktikan di lapangan. Kalau levelnya pernyataan memang akan sangat sulit untuk kita perdebatkan. Oke, dengan banyak kasus ASN diduga berpihak pada paslon tertentu nih Pak Wandi, ditambah ada dugaan bansos ini muatannya politisasi begitu, apakah hal-hal semacam ini tidak jadi presiden buruk buat pemerintah begitu di masa rangkaian pemilu serentak seperti ini, Pak Wandi? Ya, ini kan lagi-lagi pendapat kemudian harus ditanggapi lagi. Jadi opini dilawan dengan opini. Nah, kalau saya memang saat ini dalam kondisi tahun politik, dalam situasi kampanye seperti ini kan sekarang pihak yang berwenangnya sudah ada, Bawaslu. Saya kira itu saja kita serahkan mereka untuk membuktikan jika memang terjadi pelanggaran, daripada saya beropini, ternyata di lapangan situasinya macam-macam, nah itu serahkan pada Bawaslu. Kalau dari sisi kami ya soal ke bansos ya tentu kita akan bela, karena itu sesuatu yang sudah dari dulu sudah masuk dalam RAPBN, dalam APBN, dan juga kita menghadapi La Nina, El Nino dan sebagainya. Justru aneh kalau kemudian gara-gara tahun politik kemudian itu di stop. Nah, dari sisi kebijakan itu semua harus dijalankan, tetapi bahwa di bawah itu kan semuanya yang berkampanye ini kan kalau misalnya dalam konteks pilpres semua hampir semua pejabat menteri juga tidak di satu sisi, tidak satu pihak kan, semuanya juga bisa melakukan hal yang mungkin ada potensi pelanggaran. Nah, itu yang harus diserahkan kepada Bawaslu untuk menilai. Kalau hanya mengomentari dari opini, ada pendapat seperti ini, bagaimana pendapat istana, ya susah, opini dilapis dengan opini. Saya kira itu tidak akan terlalu banyak manfaatnya gitu untuk di ruang publik. Tapi kemudian untuk komitmen menjaga bahwa netralitas itu bisa dijaga dan akan ada tindakan tegas bagi mereka yang tidak mengindahkan netralitas ASN itu sudah ada dipegang oleh pemerintah, begitu ya Pak? Ya, saya kira itu kan lagi-lagi ke Bawaslu. Itu yang dalam konteks pemilu itu kan pengadilnya di Bawaslu. Nah, kita mengusahakan, kita tahu, saya juga pernah ikut mendirikan komite pemantau pemilu ya di tahun 90-an. Ada banyak juga pelanggaran terjadi dari sejarah, kita tidak menutup mata. Tetapi itu sebabnya kita harus mendorong, kalau di pemerintah itu kan imparsialitas. Nah, netralitas kalau di Eropa atau Inggris misalnya sulit, tidak ada kata netralitas untuk ASN. Sebab kalau orang nyoblos di sana kan disebut tidak netral. Tetapi imparsial, melayani semua pihak. Nah, itu semangat itu, filosofi tidak pilih kasih itu yang harus kita dorong. Harus menjadi lebih baik, tidak pernah sempurna tapi harus terus menjadi lebih baik. Oke, penindakan atas adanya pelanggaran netralitas ini juga menjadi menarik Mbak Bivit. Dari kasus-kasus yang ada, bentuk penindakannya sejauh ini menurut Anda sudah cukup tegas atau masih akan jadi PR besar sampai rangkaian-rangkaian pilkada bahkan untuk di bagian akhir, di paruh akhir tahun 2024 ini? Ya, jadi sebenarnya tadi kata kuncinya sudah diberikan tuh, penindakan. Jadi salah satu cara untuk membuktikan memang inkonsistensi, atau maksud saya konsistensi penindakan. Dan itu sebenarnya ada di salah satunya di tangan Bawaslu. Tapi kita juga jangan lupa kalau kita berbicara netralitas ASN, kita sebenarnya berbicara di dua
rezim atau kerangka hukum. Yang pertama kerangka hukum pemilu yang memang wewenangnya Bawaslu, tapi ada kerangka hukum kedua yaitu kerangka hukum ASN dan administrasi pemerintahan. Nah, jadi saya kira oke, Bawaslu kita bisa dorong terus saja ya karena itu lembaga independen. Tapi dari pihak pemerintah sebenarnya yang bisa dilakukan adalah untuk jangan cuma imbauan gitu ya, jangan nggak boleh jari-jari segala macam, tapi tunjukkan kalau perlu bikin mekanisme khusus dengan segala transparansinya, mungkin dengan whistleblowing system bisa mengadukan bukan ke Bawaslu-nya saja, tapi kalau ada misalnya ya tadi ada perkara Satpol PP atau yang lainnya, itu bisa bikin sistem yang membuat masyarakat bisa mengadukan. Nah, paling tidak itu salah satu caranya untuk membuktikan dalam tanda kutip ya, kalau main kata-kata bener Pak Wandi, kita nggak bisa berdebat di situ. Makanya cara pemerintah untuk menunjukkan mereka netral harusnya membuat sistem di mana semua hal yang seperti itu terjadi bisa langsung ditindaklanjuti, termasuk kalau misalnya menteri menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan siapapun, dia harus segera memberikan penjelasan kepada publik apa yang tengah dilakukan dan untuk kepentingan siapa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti dan Pak Wadi untuk perspektif yang dibagikan bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Informasi lain akan hadir di paruh kedua program ini dan Audrey Chandra akan bersama Anda. Audrey.